Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidha, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita kembali pada pertemuan kedua dari kajian kita tentang kitab Matan Al-Jurumiyah, sebuah kitab yang membahas tentang kaidah-kaidah bahasa Arab dari tinjauan tata bahasa atau ilmu nahwu. Dalam pertemuan pertama kami sudah menjelaskan tentang muqaddimah, pentingnya belajar bahasa Arab, kemudian sikap manusia dalam mempelajari bahasa Arab, ada yang berlebihan, ada yang meremehkan, dan ada yang pertengahan. Yang berlebihan dalam belajar bahasa Arab, dia tiap hari hanya mempelajari bahasa Arab saja, tidak mau belajar akidah, tidak mau belajar fikih, sehingga orang-orang semacam ini banyak tersesat jalannya. Ya, mereka menggunakan kemampuan ilmu bahasa Arab mereka untuk mentakwil ayat-ayat Quran dan seterusnya. Golongan kedua, ada golongan yang meremehkan bahasa Arab. Bahasa Arab itu tidak penting. Bahasa Arab itu bahasanya orang gurun pasir, tidak berguna, meremehkan. Sementara golongan yang ketiga, dan ini adalah golongan yang benar, yang mereka di tengah-tengah di antara sikap yang berlebihan dan sikap yang meremehkan. Mereka belajar bahasa Arab sebagai alat bantu untuk memahami kitabullah, Al-Quran, untuk memahami sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis-hadis Rasul yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dengan kemampuan bahasa Arab mereka bisa mempelajari agama ini dari sumbernya langsung, dari Al-Quran, dari hadis, dengan pemahaman para sahabat dan penjelasan para ulama. Karena para ulama ketika menjelaskan maksud ayat dalam kitab-kitab buku tafsir menggunakan bahasa Arab. Para ulama ketika menjelaskan maksud hadis Nabi, apa maksudnya, mereka menjelaskan dalam buku-buku sarah hadis dengan bahasa Arab. Maka yang pertengahan inilah yang baik. Tidak berlebihan dalam mempelajari bahasa Arab, tidak meremehkan, dan mereka pertengahan di antara dua golongan tersebut. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, pada kesempatan kali ini kita akan langsung masuk pada inti pembahasan kitab Al-Jurumiyah, bab yang pertama yang dikatakan oleh penulis, Al-kalamu huwa al-lafzu al-murakkabu al-mufidu bil-wada'. Penulis rahimahullah, beliau mengatakan al-kalam, kalam, perkataan adalah lafaz yang tersusun dan memberikan faedah dengan kaidah-kaidah yang dipakai oleh orang Arab. Penulis rahimahullah membuka buku ini dengan pembahasan tentang kalam, atau dalam bahasa Indonesia kita disebut dengan perkataan. Perkataan ya, atau ucapan. Apa? Perkataan atau ucapan itu adalah al-lafzu, lafaz yang tersusun dan memberikan faedah sesuai dengan kaidah yang dikatakan oleh orang-orang Arab.
Al-lafzu, lafat, yang disebut lafat itu mengandung suara. Suara yang terucap dan mengandung huruf-huruf hijaiyah, itu namanya lafat. Muhammadun, Ahmad, yaktubu, itu disebut lafat. Maka isyarat bukan termasuk lafat karena tidak ada ucapan suaranya. Tulisan, walaupun tulisan itu bisa memberikan pemahaman, maka tidak disebut lafat karena tulisan itu tidak berbicara, tidak ada suara. Al-murakkabu, yang tersusun, maksudnya tersusun di sini tersusun dari 2 kalimat atau lebih. Ya, tersusun dari 2 kalimat atau lebih. Nanti akan kami jelaskan. Yang kedua, memberikan faedah. Artinya orang yang mendengar ucapan kita, maka dia langsung paham, tidak membutuhkan jawaban ketika kita sudah diam. Ya, contoh misalkan telah datang Muhammad, maka orang yang mendengar paham, oh iya Muhammad datang. Tapi kalau kita katakan apabila Muhammad sudah datang, ini walaupun ada suara apabila Muhammad sudah datang, tapi tidak memberikan pemahaman kepada yang mendengar. Apabila Muhammad sudah datang, ada ucapan tersusun dari 2 kata lebih, tapi tidak memberikan pemahaman kepada yang mendengar, maka bukan disebut kalam. Kemudian yang keempat, bil wada'i, dengan lafaz-lafaz yang dipakai itu sesuai dengan apa yang dikatakan oleh orang Arab. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita jelaskan satu persatu apa yang disebut dengan kalam atau perkataan dalam bahasa Arab sebagaimana penulis. Bismillahirrahmanirrahim. Bab 1. Kalam. Perkataan. Atau apa? Ucapan. Yang akan kita bahas adalah bab 1 tentang kalam, perkataan atau ucapan. Penulis mengatakan bahwa yang disebut perkataan atau ucapan dalam bahasa Arab harus terpenuhi 4 syarat. Syarat yang pertama ada lafaz. Adalah lafaz. Apa itu lafaz? Lafaz itu suara yang mengandung huruf-huruf hijaiyah. Contoh kita katakan Ahmadu. Lafaz Ahmad, kita mengucapkan kalimat Ahmad. Ahmad ini mengandung huruf apa? Pertama alif. Yang kedua apa? Ha. Yang ketiga mim. Yang keempat dal. Maka Ahmad disebut lafaz karena dia suara yang mengandung sebagian huruf-huruf hijaiyah. Itu disebut dengan lafaz. Ya. Contoh lain dari lafaz, kalimat yaktubu. Yaktubu, kita mengatakan yaktubu, menulis. Ya. Yaktubu adalah menulis, sedang menulis. Kalimat yaktubu mengandung sebagian huruf hijaiyah. Kita katakan yaktubu. Apa kandungan dari kalimat yaktubu, huruf-huruf hijaiyahnya?
Ya. Ya. Kemudian apa lagi? Ka. Kemudian apa lagi? Ta. Ya, terakhir ba. Yak tubu. Ini disebut dengan lafaz, dan ini merupakan syarat pertama sebuah ucapan dalam bahasa Arab. Jadi sebuah perkataan harus mengandung syarat pertama apa? Ada lafaz, ucapan. Maka tidak termasuk dalam ini isyarat. Kita memberikan isyarat menulis dengan mulut kita diam. Mulut diam, kemudian kita bilang, ya, itu bukan lafaz. Bukan lafaz. Atau kita tulis, yaktubu kita tulis tapi tidak kita ucapkan, maka itu bukan lafaz. Syarat kedua setelah lafaz, ya, syarat kedua adalah tersusun dari dua kalimat atau lebih. Sebuah perkataan dalam bahasa Arab, dia harus tersusunnya dari dua kalimat atau lebih. Tidak boleh hanya satu. Yang dimaksud kalimat itu artinya adalah kata. Itu kata. Kata sama dengan kalimat. Kata ini bahasa Indonesia. Kalimat bahasa Arab. Tersusun dari dua kalimat atau lebih. Apa arti kalimat? Kalimat itu kata bahasa Indonesia. Kata itu sama dengan kalimat. Kalimat disebut, ya, kalau kalimat bahasa Arab artinya kata dalam bahasa Indonesia. Jadi para pemirsa yang dimuliakan Allah SWT, Anda harus bisa membedakan kata dan kalimat. Kata bahasa Indonesia sama dengan kalimat dalam bahasa Arab. Jadi padanan kata dari kalimat adalah kata. Kata itu sama dengan kalimat. Kalau kata bahasa Indonesia, kalimat adalah bahasa Arab. Tersusun dari dua kalimat atau lebih. Tersusun dari dua kalimat atau lebih. Kata, kalimat dalam bahasa Arab bisa tersusun dari dua kalimat atau lebih. Kita contohkan. Contoh kata atau kalimat. Contoh kata atau kalimat. Kita akan membuat contoh kata atau kalimat dalam bahasa Arab yang tersusun dari dua. Kata atau kalimat dalam susunan bahasa Arab bisa tersusun dari satu yang disebut mubtada dan khobar. Contohnya, mubtada dan khobar. Al-ilmu nurun. Perhatikan kalimat al-ilmu nurun ada dua kata, ada dua kalimat.
Al-ilmu satu kalimat, nurun satu kalimat. Maka ini disebut dengan kalam. Disebut dengan perkataan. Karena dia tersusun dari dua kata, dua kalimat. Bisa juga contoh yang lain tersusun dari fi'il ditambah fa'il. Apa itu fi'il? Fi'il itu kata kerja. Kata kerja ditambah subjek. Fi'il ditambah fa'il. Kata kerja ditambah subjek. Contohnya, hadara Muhammadun. Hadara Muhammadun, telah hadir Muhammad. Hadara kata kerja, Muhammadun adalah subjek. Ya. Ini yang disebut dengan al-kalam. Syarat kedua, dia tersusun dari dua kata atau dua kalimat. Dua kata, dua kalimat atau lebih. Boleh lebih dari dua. Boleh lebih dari dua. Ini syarat kedua. Syarat pertama apa? Berupa lafaz. Syarat kedua tersusun dari dua kata atau lebih. Sebagaimana kami contohkan, tersusun dari dua kata itu bisa dari mubtada khobar, al-ilmu nurun. Bisa juga dari fi'il dan fa'il. Kata kerja dan juga subjeknya. Kita beralih pada syarat ketiga. Syarat ketiga dari sebuah kalam, sebuah ucapan dan perkataan. Syarat ketiga itu al-mufid. Memberikan faidah atau pemahaman. Syarat ketiga sebuah kalam memberikan faedah atau pemahaman. Kalau kita mengucapkan kata-kata yang pendengar tidak paham apa kata-kata tersebut, maka bukan disebut al-kalam. Contohnya, misal, al-barbar. Al-barbar bukan disebut kalam. Karena orang nggak paham. Al-barbar itu apa? Nggak paham. Atau in ja'a Zaidun. Apabila Zaid sudah datang. Orang yang mendengar ucapan ini, apabila Zaid sudah datang, dia masih menunggu. Apabila Zaid sudah datang, mau diapain? Zaidnya mau dipukul, mau dimuliakan, mau dihormati, atau bagaimana? Maka belum disebut kalam, karena kalam itu harus memberikan faedah dan pemahaman kepada orang yang mendengar. Sehingga dia tidak bertanya lagi. Ya, maka ini pun bukan termasuk kalam. Ya. Contoh yang benar bagaimana? Memberikan faedah pemahaman. Contoh, Muhammadun qaimun. Muhammad adalah orang yang berdiri. Muhammad adalah orang yang berdiri. Muhammad adalah orang yang berdiri
maka disebut kalam karena dia memberikan pemahaman. Oh iya, Muhammad sedang berdiri sekarang. Ya, dia disebut kalam karena memberikan pemahaman. Tapi kalau tidak memberikan pemahaman, bukan disebut sebagai kalam, ya. Jadi tidak disebut sebagai kalam kalau tidak memberikan pemahaman. Baik, suara orang yang meracau, mengigau, sedang tidur mengigau. Dia mengucapkan kalimat, tapi kalimatnya tidak bisa dipahami. Apakah disebut kalam? Tidak. Ya. Suara burung, burung berkata-kata, cit 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 cit. Ada suara, ada lafaz, ya, ada lafaz tersusun dari dua kata atau lebih, cit 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 cit. Tapi apakah suara burung ini memberikan pemahaman kepada yang mendengar? Tidak. Maka suara burung bukan disebut kalam dalam bahasa Arab. Syarat keempat yang disebutkan oleh penulis sesuai dengan kaidah atau ucapan bahasa Arab. Sesuai dengan kaidah atau ucapan bahasa Arab. Kami contohkan tadi al-barbar, al-barbaru, maka ini bukan disebut kalam. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan kaidah ucapan orang Arab. Orang Arab tidak mengenal bahasa al-barbar. Ya. Atau kata-kata yang lain yang memang tidak dikenal dalam bahasa Arab. Ya, tidak dikenal dengan bahasa Arab. Contoh lain apa? Ya, Hadramaut. Hadramaut bukan ucapan bahasa Arab, maka bukan disebut sebagai kalam. Jadi harus sesuai dengan kaidah atau ucapan bahasa Arab. Yang benar misalkan apa? Al-ilmu. Nah, ilmu. Ilmu ini bahasa Arab. Orang Arab mengucapkan kalimat al-ilmu. Maka al-ilmu disebut sebagai kalam. Inilah 4 syarat yang disebutkan oleh penulis pada bab pertama. Beliau membahas tentang al-kalam, perkataan atau ucapan, dengan 4 syarat. Syarat pertama harus berupa lafaz, yaitu terucap. Suara yang didengar mengandung lafaz-lafaz huruf-huruf hijaiyah. Ahmad, yaktubu, ya, harus terucap. Maka bahasa isyarat bukan disebut lafaz. Tulisan bukan disebut lafaz karena hanya tulisan. Syarat kedua, sebuah perkataan dalam bahasa Arab dihitung sebagai perkataan, sebagai kalam, apabila tersusun dari 2 kata atau lebih. Kalau hanya 1 kata, bukan disebut ucapan. Contoh, Muhammad, cuma 1 kata. Dia bukan disebut ucapan, walaupun ada suaranya. Ya, terdengar suaranya Muhammad, maka dia bukan disebut kalam, karena kalam itu harus tersusun dari 2 kata atau lebih. Syarat ketiga, memberikan pemahaman kepada yang mendengar. Kalau kita katakan Muhammad saja, orang masih menunggu. Muhammad mau ngapain? Muhammad sedang apa? Maka harus dilengkapi. Muhammadun qaimun, Muhammad sedang berdiri. Orang yang mendengar akan paham dan tidak menunggu jawaban lagi. Maka sebuah perkataan dalam bahasa Arab harus bisa memberi pemahaman kepada yang mendengar. Dan syarat terakhir, perkataan dalam bahasa Arab itu sesuai dengan kaidah yang diucapkan oleh orang Arab. Sesuai dengan kaidah bahasa yang dipakai oleh orang-orang Arab. Karena kita belajar bahasa Arab
maka kaidah-kaidah huruf-huruf kata-katanya harus yang memang dikenal oleh orang Arab. Contoh al-ilmu. Adapun barbar ini tidak dikenal dalam bahasa sehari-hari orang Arab. Maka dari penjelasan 4 syarat ini dapat kita contohkan beberapa contoh kalam yang sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa Arab. Kami akan contohkan ya, contoh yang pertama. Al-ilmu nurun. Ilmu itu adalah cahaya. Mari kita praktekkan 4 syarat dalam menyebutkan sebuah ucapan itu termasuk perkataan. Ya. Apakah ucapan itu termasuk perkataan dalam bahasa Arab? Kita katakan sekarang al-ilmu nurun. Baik, apakah terpenuhi 4 syarat? Syarat pertama, dia berupa lafadz, al-ilmu nurun. Terpenuhi. Syarat kedua, tersusun dari 2 kata atau lebih. Maka ini pun terpenuhi karena ada tersusun dari 2 kata. Syarat ketiga, memberikan pemahaman kepada yang mendengar. Ilmu itu adalah cahaya. Orang paham tidak? Paham. Maka terpenuhi syarat ketiga. Syarat keempat, kata yang kita ucapkan biasa dipakai oleh orang-orang Arab. Orang-orang Arab biasa mendengarnya. Al-ilmu nurun ini sesuai dengan kaidah atau yang biasa diucapkan oleh orang Arab. Maka contoh al-ilmu nurun, contoh yang benar. Betul? Contoh berikutnya. Hadara Ahmadu. Telah hadir Ahmad. Kita ucapkan lafadz hadara Ahmad. Terpenuhi syarat pertama. Syarat kedua, tersusun dari 2 kata atau lebih. Terpenuhi karena dia tersusun dari fi'il dan fa'ilnya. Telah datang Ahmad. Memberikan pemahaman kepada yang mendengar. Orang yang mendengar, Ahmad sudah datang. Paham tidak? Paham, terpenuhi syarat ketiga. Syarat keempat, kata yang kita ucapkan biasa dipakai oleh orang Arab. Orang Arab biasa mengucapkan kalimat ini. Orang Arab paham kalau dikatakan hadara Ahmad. Maka 4 syarat terpenuhi dari kalimat hadara Ahmad. Ini disebut kalam dalam bahasa Arab. Disebut kalam dalam bahasa Arab. Contoh yang salah. In ja'a Zaidun. In, jika. Ja'a, datang Zaidun. Jika datang Zaidun. In ja'a Zaidun. 1. Diucapkan lafadz. Terpenuhi syarat pertama. Syarat kedua, tersusun dari 2 kalimat, 2 kata atau lebih. In ja'a Zaidun ada 3. In, huruf. Ja'a adalah fi'il, Zaidun isim. Ya, ada 3 kata. Terpenuhi syarat kedua. Syarat ketiga, in ja'a Zaidun, apabila Zaid sudah datang. Apakah ini memberikan pemahaman kepada yang mendengar? Tidak. Karena orang yang mendengar ucapan ini telah
apabila Zaid datang. Jika Zaid datang, yang mendengar pasti bertanya-tanya, jika Zaid datang. Apa maksudnya? Jika Zaid datang, maka muliakanlah. Tapi nggak ada. Jika Zaid datang, maka syarat ketiga tidak terpenuhi. Syarat ketiga tidak terpenuhi. Syarat keempat, kalimat ucapan tersebut diucapkan oleh orang Arab. Iya, in ja'a Zaidun diucapkan oleh orang Arab. Syarat pertama terpenuhi, syarat kedua terpenuhi, syarat ketiga tidak terpenuhi, syarat keempat terpenuhi. Maka tidak bisa dikatakan sebagai kalam karena dia tidak terpenuhi satu syarat, yaitu syarat ketiga, tidak memberikan pemahaman kepada yang mendengar. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah bab pertama dari pembahasan yang disampaikan oleh penulis, pengenalan tentang kalam, yaitu perkataan atau ucapan dalam bahasa Arab harus tersusun dari 4 syarat. Syarat pertama harus lafaz. Ucapan yang terucap bersuara, ya, suara yang terucap dan mengandung huruf-huruf hijaiyah. Suara yang terucap mengandung huruf-huruf hijaiyah. Tersusun dari 2 kata atau lebih. Ini syarat kedua. Baik itu dari mubtada khobar atau fi'il fa'il. Apa itu mubtada, apa itu khobar, apa itu fi'il, apa itu fa'il, nanti akan dijelaskan. Syarat ketiga, al-mufidu, memberikan pemahaman kepada orang yang mendengar. Ketika kita mengucapkan sebuah ucapan, mengucapkan sebuah perkataan, orang yang mendengar langsung paham, maka itu disebut kalam dalam bahasa Arab. Al-ilmu nurun, ilmu itu adalah cahaya. Orang akan mendengar dan orang akan paham. Maka sudah terpenuhi kategori syarat ketiga, yaitu memberikan pemahaman. Syarat keempat, ucapan yang kita katakan sesuai dengan kaidah atau yang diucapkan oleh orang Arab. Maka apabila ada ucapan, perkataan yang tidak dipahami orang Arab, tidak disebut sebagai kalam. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, inilah bab pertama. Sebelum kami lanjutkan bab berikutnya, kami membuka interaktif terlebih dahulu kepada saudara-saudaraku yang ingin bertanya tentang bab pertama. Namun sebelum itu, nantikan dan simak jeda berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kaum muslimin dimanapun Anda berada, para penuntut ilmu, tentu Anda tidak asing dengan kitab Al-Jurumiyah. Sebuah kitab yang praktis, membahas tentang kaidah-kaidah bahasa Arab. Penasaran tentang isi kitab ini? Ingin mengetahui apa saja yang ada dalam kitab Al-Jurumiyah? Ikuti pembahasannya bersama kami dalam pembelajaran bahasa Arab hanya di Ahsan TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan lebih dalam cara membaca Al-Quran, memperbaiki makhorijul huruf, serta meluruskan lisan. Misalkan lagi khaufin, ini misalkan. Jadi tidak dibaca panjang, misalkan maliki yaumiddin, bukan. Atau alam tara kaifa, bukan. Taib. Jadi itulah sifat lin, dia mengalir dengan. Simak semuanya dalam program Hurufnya ada 2, yaitu Talaki pada jam berikut, hanya di Ahsan TV. Bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita sampai pada segmen yang kedua, yaitu interaktif terhadap materi yang sudah kami sampaikan pada bab ke-1 dari kitab Jurumiyah, yaitu tentang kalam atau perkataan ucapan dalam bahasa Arab. Dan sudah kami singgung bahwa yang disebut perkataan dalam bahasa Arab harus terpenuhi 4 syarat. Syarat pertama adalah lafaz, yaitu suara yang muncul, terucap, mengandung sebagian huruf-huruf hijaiyah.
Syarat kedua tersusun dari 2 kata atau lebih. Syarat ketiga memberikan pemahaman, dan syarat keempat sesuai dengan kaidah yang biasa diucapkan oleh orang Arab. Maka inilah kesimpulan ringkasan dari bab ke-1 dari kitab Al-Jurumiyah. Dan sebelum kita sambung pada bab kedua, mari kita simak beberapa pertanyaan yang sudah masuk pada kami melalui nomor telepon yang sudah ada di layar TV Anda. Maka bagi para pemirsa yang dimiliki Allah SWT ingin bertanya langsung, silakan menghubungi nomor yang ada di layar TV Anda, atau melalui pesan singkat silakan pula melihat di layar TV. Sampaikanlah pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan bab ke-1 tentang perkataan atau ucapan dalam bahasa Arab. Baik, ada beberapa pertanyaan yang masuk. Pertanyaan pertama, untuk kitab-kitab dasar apa saja selain Jurumiyah yang perlu dipelajari? Maksud di sini kitab-kitab dasar dalam bahasa Arab ya. Untuk kitab-kitab dasar dalam pembelajaran bahasa Arab, terutama dalam hal tata bahasa atau ilmu nahwu, maka yang paling dasar ini kitab Al-Jurumiyah. Kitab Al-Jurumiyah. Ini yang berbahasa Arab. Untuk berbahasa Indonesia, kami merekomendasikan yang pertama kitab Al-Mukhtarat, ringkasan kaidah-kaidah bahasa Arab yang ditulis oleh ustadz kami, guru kami, yaitu Ustadz Aun Rafiq Gufron hafizahullah ta'ala. Ya, beliau adalah pimpinan umum di Pondok Pesantren Al-Furqan Gresik, Sidayu, Jawa Timur. Ya, ini kitab yang sangat bermanfaat sekali, Al-Mukhtarat, ya, ringkasan kaidah bahasa Arab. Atau kitab-kitab nahwu yang lainnya ada Al-Muyassar, ya, ilmu nahwu yang ringkas, yang mudah bisa dicari. Maka untuk yang berbahasa Arab, maka Al-Jurumiyah ini yang paling dasar. Nanti bisa naik lagi ke Tuhfatus Saniyah atau Imriti. Atau Tuhfatus Saniyah itu sarah dari Jurumiyah, atau Imriti dan seterusnya. Kemudian bagaimana agar kita bisa istiqomah? Bagaimana agar kita bisa istiqomah belajar bahasa Arab? Ketahuilah kaum muslimin yang dimuliakan Allah, tidak hanya bahasa Arab, ilmu-ilmu yang lain juga butuh keistiqomahan. Memang penyakit kita ketika belajar bahasa Arab adalah tidak istiqomah. Nah, ini penyakitnya. Kalau bahasa Arab tidak istiqomah, maka dari satu bab dengan satu bab yang lain saling berhubungan. Kalau kita tidak istiqomah, maka kita tidak akan memahami bahasa Arab secara utuh, secara lengkap. Karena itu agar tetap istiqomah, satu, ikhlaskan niat. Bahwa saya belajar bahasa Arab bukan karena riya, ingin dilihat orang. Bukan karena sum'ah, ingin didengar orang bahwa bisa bahasa Arab. Jadi ikhlaskan niat. Ikhlas ini barometer kita. Apakah belajar kita betul-betul karena Allah atau karena hanya ingin sanjungan, mendapat popularitas dan seterusnya. Yang pertama, yang paling utama agar istiqomah belajar bahasa Arab, niat yang ikhlas. Syarat kedua untuk modal bisa istiqomah belajar bahasa Arab adalah ijtihad. Apa ijtihad? Sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh dalam belajar. Ditulis, dicatat, dihafal, diulang lagi, buat contoh di rumah sendiri, buka buku, ya, sering melihat buku, dilihat lagi, dibaca lagi. Ini sungguh-sungguh. Tidak hanya malas-malasan atau belajar bahasa Arab sisa-sisa waktu, tapi harus disempatkan. Harus ada waktu yang disisihkan untuk belajar bahasa Arab. Maka kalau kita punya waktu yang disisihkan khusus untuk bahasa Arab, insya Allah kita akan istiqomah. Yang ketiga, agar tetap istiqomah dalam belajar bahasa Arab, jangan menyerah ketika menghadapi kesulitan. Jangan mundur ketika ada pelajaran yang tidak dipahami. Karena bahasa Arab itu sulit di awalnya saja.
Begitu diulang kedua kali, ketiga kali akan mudah dan akan nyambung. Oh iya, teringat lagi pelajaran yang sebelumnya. Oh iya. Jadi pertama kali perkenalan mungkin susah. Kita mulai belajar bahasa Arab dari nol. Begitu pertama belajar, istilah-istilahnya saja kita tidak kenal. Ya, apa itu fi'il, apa itu fa'il, apa itu isim, apa itu mubtada, kita istilahnya saja asing. Jangan menyerah, pantang menyerah. Ya, tidak putus asa ketika mendapati kesulitan. Karena bahasa Arab kalau kesulitan kita dapati kemudian mundur tidak belajar, bukannya kita mampu bahasa Arab, tapi kita akan tidak bisa memahami bahasa Arab. Syarat keempat, cari teman-teman yang bisa memotivasi untuk belajar bahasa Arab. Teman-teman yang bisa dijadikan sebagai bahan sharing, tukar-menukar pikiran, tukar-menukar tugas, dan seterusnya. Ya. Dan syarat kelima, agar kita istiqomah dalam belajar bahasa Arab, berdoa kepada Allah SWT. Berdoa, saya belajar bahasa Arab itu ikhlas untuk menghilangkan kebodohan. Saya belajar bahasa Arab itu supaya paham Quran, paham hadis, paham penjelasan para ulama. Ya. 5 inilah kiat-kiat agar kita tetap istiqomah dalam belajar bahasa Arab, dan semoga Allah memudahkan kita untuk tetap istiqomah belajar bahasa Arab. Pertanyaan berikutnya yang ketiga, apakah kisah Imam Al-Kisai betul Ustadz bahwa di mana di awalnya dia menyerah dalam belajar, kemudian saat melihat perjuangan semut tekadnya kembali mantap untuk belajar bahasa Arab? Ini yang diceritakan oleh para ulama kita, diantaranya sumber rujukannya bahwa Imam Al-Kisai ketika putus asa dalam belajar bahasa Arab, ya susah di awalnya, kemudian beliau melihat seekor semut yang berjuang dalam mengangkat makanan ke tempat tinggi, dia jatuh, naik lagi, jatuh lagi, naik lagi, terus begitu sampai akhirnya semut ini berhasil membawa makanannya ke atas tempat yang tinggi yang diinginkan. Melihat hal itu, Imam Al-Kisai berpikir, kalau semut saja yang sudah jatuh bangun masih mampu berhasil ya naik ke tempat yang tinggi membawa makanan, bagaimana lagi saya yang di awal belajar banyak salah, banyak hambatan, sehingga Imam Kisai mantap untuk terus belajar bahasa Arab sehingga menjadi imamnya nahwu, imamnya dalam bahasa Arab. Kisah ini diceritakan oleh beberapa ulama ya dari buku-buku yang dijelaskan semangat ulama dalam menuntut ilmu, diantaranya menyebutkan kisah Imam Al-Kisai ini ya. Dan insyaallah ini adalah cerita yang benar, wallahu taala alam. Nah, ada pendapat yang masuk? Baik. Ada pertanyaan berikutnya dari saudara Dian di Cikarang. Ustadz, bagaimana agar ibu rumah tangga bisa istiqomah dalam belajar bahasa Arab di tengah-tengah kesibukan mengurus suami, anak-anak, dan rumah? Baik, Ibu Dian di Cikarang, memang kegiatan ibu rumah tangga memang seperti itu. Ngurus suami, ngurus anak, ngurus apa lagi? Ngurus rumah. Satu lagi tambahannya apa? Ngurusin badan. Ya. Nah, bagaimana supaya istiqomah dalam belajar bahasa Arab sementara saya ibu rumah tangga? Bagi ibu rumah tangga, maka kita melihat kemampuan masing-masing. Ada ibu rumah tangga yang anak-anaknya sudah besar. Anak-anaknya sudah di pesantren, suaminya pun tidak banyak merepotkan, berangkat pagi, pulang malam, ya. Sehingga di waktu pagi ibu rumah tangga ini kosong sampai sore, maka manfaatkanlah waktu kosong tersebut untuk belajar bahasa Arab karena dia diberikan waktu luang. Adapun Anda yang ibu rumah tangga benar-benar anaknya masih kecil-kecil, ya suami pun sering di rumah mengurusi kerjaan rumah yang lain, maka semampunya lah, sesuai dengan kemampuan, tidak dipaksakan untuk bisa belajar bahasa Arab. Apabila ada waktu disempatkan, maka itu adalah kebaikan. Kalaupun kita tidak bisa karena kesibukan ngurus anak, karena kesibukan rumah, maka tidak tercela. Tidak tercela kalau kita tidak bisa bahasa Arab. Karena sifat belajar bahasa Arab sebagaimana yang sudah kami sampaikan, hukumnya apa?
fardu kifayah, kewajiban yang bila dilakukan oleh sebagian kaum muslimin, maka kewajiban ini gugur bagi yang lain. Ya, Anda tidak tercela dan tidak berdosa kalau memang kita sibuk mengurus rumah tangga, mengurus suami, mengurus anak-anak yang masih kecil, kemudian sampai bahasa Arab terbengkalai, maka ini tidak dicela. Naam, wallahu taala a'lam. Bismillah Ustadz, izin bertanya, saya mempunyai keterbatasan fisik kaki yang tidak sempurna. Bagaimana Ustadz agar saya istiqomah dalam menuntut ilmu agama? Agar saya tidak merasa minder dalam keadaan saya yang sekarang. Dan saya hanya bisa berdiam di rumah karena faktor kondisi. Apakah saya termasuk juhud dunia? Jazakallahu khairan. Saudaraku yang memiliki keterbatasan fisik dalam masalah kakinya yang tidak sempurna, janganlah Anda bersedih dengan kondisi ini. Terimalah hal ini sebagai sebuah pahala dari Allah Subhanahu wa taala yang dianugerahkan kepada kita. Kondisi fisik yang tidak sempurna bukanlah aib karena dia adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah takdirkan kita memiliki misalkan kaki yang tidak sempurna. Justru hal ini lebih memotivasi kita untuk tetap belajar, ya. Kalau memang kondisi kaki yang tidak sempurna tapi kita masih bisa berjalan, masih bisa melangkah, maka manfaatkan itu untuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hal ini bisa menjadi motivasi bagi teman-teman lain yang memiliki keterbatasan fisik, yaitu disabilitas, tapi kita mampu belajar, maka ini akan membuat suatu hal yang baik bagi yang lain, yaitu sebagai contoh dan tauladan. Saudara-saudaraku, para ulama juga memiliki keterbatasan fisik. Ada para ulama yang masih muda sudah kehilangan penglihatannya, alias buta, tapi tidak menyurutkan dalam belajar. Mereka tetap menghafal dengan cara mendengarkan ada orang yang membacakan ayat Quran, ya, secara rutin didengarkan, kemudian dihafal, diulang-ulang. Ya, mereka tidak surut semangatnya untuk belajar. Siapa yang tidak kenal dengan Syekh bin Baz? Syekh bin Baz seorang ulama, ya, yang sangat dikenal di dunia ini. Yang beliau lahir di Saudi Arabia, memiliki keterbatasan apa? Tidak bisa melihat. Dan beliau kehilangan kedua matanya di usia yang bukan sudah tua, tapi masih pemuda. Tapi ini tidak menyurutkan untuk belajar, tidak menyurutkan semangat beliau untuk menuntut ilmu agama. Maka saudaraku, jangan bersedih, jangan minder, tunjukkan bahwa saya termasuk orang yang diberikan taufik untuk bisa belajar, diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena orang yang belajar ilmu agama termasuk yang dikehendaki baik oleh Allah Azza wa Jalla. Rasulullah bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, maka Allah akan pahamkan dia dalam agama. Wallahu a'lam. Baik, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa kita sudah jam 21 kurang 5 menit. Kami masih menunggu interaktif dari para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala tentang pembelajaran kitab Matan Jurumiyah ini, baru bab ke-1, yaitu tentang kalam atau perkataan atau ucapan dalam bahasa Arab. Ya, ucapan sebuah perkataan dalam bahasa Arab harus tersusun dari 4 syarat. Syarat pertama, dia harus berupa lafadz, yaitu ucapan yang terucap, didengar orang, saut, suara. Ucapan yang bersuara mengandung huruf-huruf hijaiyah. Yang kedua, tersusun dari 2 kata atau lebih. Bila kurang dari 2 kata, walaupun terdengar suara Muhammadun, cuma 1 kata, maka dia tidak disebut sebagai perkataan. Syarat ketiga, harus memberikan pemahaman, ifadah, manfaat, faedah kepada yang mendengar. Kalau yang mendengar tidak paham apa yang kita katakan, maka bukan disebut perkataan. Ya, kita katakan in jaa Zaidun, apabila Zaid sudah datang. Apa? Apabila, berarti ada yang kurang yang lengkap, ada sesuatu yang kurang lengkap, maka tidak disebut sebagai
kalam karena tidak bisa dipahami oleh orang yang mendengar. Tapi kalau kita katakan al-ilmu nurun, ilmu itu adalah cahaya. Orang yang mendengar langsung paham, tidak butuh ucapan berikutnya. Ya, maka sebuah perkataan dalam bahasa Arab harus bisa memberikan pemahaman, ifadah kepada yang mendengarnya. Dan syarat keempat bil wad'i, yaitu sesuai dengan kaidah kalimat-kalimat, kata-kata yang kita ucapkan sesuai dengan kaidah bahasa Arab, sesuai dengan kata-kata yang biasa dipakai oleh orang Arab. Kalau ada kata-kata yang berasal dari bahasa asing bukan bahasa Arab, maka bukan disebut sebagai kalam, bukan disebut sebagai perkataan. Inilah kesimpulan dari bab pertama, dan bab kedua insya Allah kita akan sambung di pekan berikutnya. Semoga kita termasuk orang-orang yang diberikan taufik untuk tetap istiqomah belajar bahasa Arab, belajar bahasa Arab yang merupakan bahasanya penduduk surga, yang merupakan bahasa Al-Quran, panduan kitab suci umat Islam, Al-Quran, yang merupakan bahasa Arab ini bahasanya hadis Nabi, ucapan Rasul kita yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jadikan hal ini sebagai motivasi bagi kita untuk bisa bahasa Arab. Wallahu alam, ini yang bisa kami kaji di kesempatan malam hari ini. Semoga bermanfaat. Yang benar datangnya dari Allah dan Rasulnya semata, yang salah dari kami pribadi selaku manusia yang lemah, dan kami mohon ampun atas segala kekurangan. Insya Allah sampai ketemu lagi di hari yang sama dan jam yang sama, masih dalam pembahasan kitab Matan Al-Jurumiyah. Insya Allah masuk pada bab yang kedua. Allahu ta'ala alam. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.